Hutch here. Look, I'm happy that your relapse make you feel so good, but now you got a fucking problem. Let's go. Move. Right now. Hai guys, kembali lagi dengan Aries 82. Kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film action yang seru banget. Don't call 911. Berjudul Nobody. Film ini dibintangi oleh Bob Odenkirk, pemenang Emmy Award. Dia berperan sebagai Hutch Mansell, seorang karakter yang dianggap normal dan sering diremehkan. Ia disebut sebagai bukan siapa-siapa dan hanya seorang suami dan ayah yang membosankan oleh orang-orang di sekelilingnya. You couldn't sleep? Yeah. You scared? Why would I be? You're here. Who the fuck are you? Me? Padahal sebenarnya ia adalah mantan pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan pernah bekerja untuk banyak orang berbahaya. Ia hanya tidak ingin mengeluarkan kemampuannya karena takut akan memunculkan kembali trauma masa lalu yang pernah ia alami. Buat kalian yang belum subscribe, please jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Hutch Mansell adalah pria yang tampaknya biasa saja. Ia memiliki 2 anak dengan istrinya Becca, memiliki pekerjaan biasa-biasa saja sebagai pekerja kantoran di perusahaan pabrikasi logam ayah mertuanya Eddie. I'm thinking you did the best thing you could. I mean, you being you. Dan umumnya suka menyendiri. Kebosanan dalam hidupnya perlahan-lahan mengusik dirinya. Dia dan istrinya sudah bertahun-tahun tidak akrab. You missed the garbage. Dan putranya Black tidak menghormatinya. I have to do a report on a veteran for history class. Maybe I could just interview you. Yeah, I was an auditor, so kind of a nobody. I really don't care. Just want to finish up the project and call it a day. Hanya putrinya Sammy yang menunjukkan kasih sayang padanya. Seorang pria dan wanita masuk ke rumahnya dan menahannya di bawah todongan senjata menuntut uang. Put the phone down. We don't want any trouble. Cash. Now. Hutch memberi mereka arlojinya. Give me your fucking ring. Tetapi ketika mereka mencoba pergi, Black menangani salah satu dari mereka. Hutch akan menyerang mereka dengan tongkat golf, tetapi menghentikan dirinya sendiri dan membiarkan mereka pergi. Let him go, son. Mengakibatkan Black mendapatkan mata hitam. Leave that garage door closed, okay? Insiden tersebut menyebabkan Black semakin menjauh dari ayahnya. Hey, buddy. How was school? Yeah, I really don't care. Dan semua orang dalam kehidupan Hutch Man, I wish they'd have picked my place, you know? Could have used the exercise. 4.9 liter V8, 0 to 60, and I'm about to find the fuck out. dari tetangga hingga saudara iparnya di tempat kerja bertanya kepadanya mengapa dia tidak mencoba menghentikan pencuri itu. Why didn't you take him out? I was just trying to keep damage to a minimum. Yeah, how's that working out for you? Everybody's safe, so. Jesus! All right. Safety's on. So, keep my sister safe, bro. Hutch menghubungi saudara tirinya yang seharusnya sudah meninggal, Harry, di radio tersembunyi di kantornya. When you're officially dead, you got a lot of free time on your hands, you know? Word travels fast, huh? Look, if they know, I know, you know? There were 2 of them. Desperate. So Smith and Wesson hadn't been shot in a long while. Dan menjelaskan bahwa dia menahan diri karena pencuri menggunakan senjata yang kosong tidak diisi peluru. Empty. Kemudian pada hari itu, Sammy meminta bantuan ayahnya untuk menemukan gelangnya. My kitty cat bracelet. Where was it? In here. Yang menurut Hutch diambil oleh pencuri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi menemui ayahnya yang sudah lanjut usia, David. Hey, Dad. Do you remember who he used to be, Hutchie? Dan meminjam lencana FBI lamanya dan pistol untuk melacak para pencuri itu. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. Agent Mansell was looking for someone. Send me in the direction of this person.
Dia menemukan apartemen mereka dan mengancam mereka. No es la comida, es la compañía. Ya deja. Tetapi ketika dia menyadari mereka merampoknya untuk mendapatkan uang guna membayar perawatan medis bayi mereka yang sakit, dia pergi dengan rasa malu. Bus yang membawa dia pulang dihentikan oleh sekelompok preman Rusia. This girl's gonna get home safe tonight. I'm gonna fuck you up. I got it. Dan Hutch melampiaskan frustasinya dengan memukuli mereka semua dengan kejam. Ketika salah satu dari mereka mengalami kesulitan bernapas setelah dipukul di leher, dia menyelamatkan nyawanya dengan tracheostomi darurat menggunakan sedotan. Yulian Kuznetsov, seorang penegak mafia terkenal Rusia. Да, пил его КГН. Да, братишка. Она ведь... Meskipun Yulian membenci saudaranya, dia merasa berkewajiban untuk membalas dendam dan mengirim kru yang dipimpin oleh tangan kanannya Faisal untuk menyerang Hutch di rumah. Everybody gets to the basement. Let's go. Move. Move. Dad, what? Hutch menyembunyikan keluarganya di basement. Don't call 911. Dan membunuh sebagian besar penyerang sebelum Pavel menaklukkannya dengan taser dan menempatkannya di bagasi mobil untuk membawanya ke Yulian. Menemukan alat pemadam kebakaran di bagasi, Hutch menggunakannya untuk membutakan penculiknya, menyebabkan mobil itu jatuh, menewaskan Pavel. Dia kembali ke rumah, mengirim Becca dan anak-anak pergi ke lokasi yang aman dan membakar rumahnya untuk menghancurkan semua bukti apapun. .9 liter V8, he said. 0 to 60, and I'm about to find the fuck out. Sementara itu, Yulian mengutus anak buahnya untuk membunuh David di panti jompo. I'm buying this place. What? Setelah memberi Eddie setumpuk emas batangan untuk membeli perusahaannya, That's my offer. Deal. Now get out of here. 3 unidentified bodies were in a suspicious car accident last night on Route 34. Собери всех бойцов. Dude, fucking with the Russians? Man, that's a whole other level of recklessness, man. I gotta do what I gotta do. Hutch membakar koleksi seni Yulian dan uang obsak yang dia lindungi untuk masak. Mengatakan kepadanya bahwa dia dapat memilih untuk mengejarnya atau dia dapat mengambil apa yang tersisa dan kabur. Let's say you and I have a moment. Уйдите все. Yulian dengan marah memanggil setiap orang dalam daftar gajinya dan mengejar Hutch ke pabrik. Everyone agreed now!
di mana David dan Harry muncul untuk membantu Hutch Hey, Hachi! Remember when I said don't do nothing stupid? Dad? melenyapkan para gangster menggunakan berbagai senjata dan perangkap mematikan yang telah dipasang. Mereka membunuh semua pria bersenjata kecuali Julian. Everybody died. What's he doing? Some sooner than others. Hutch mendorongnya dengan ranjau Claymore yang terpasang pada perisai anti peluru dan meledakannya, membunuh Julian. Thank you. Thank you. Get out of here. All right, I got this. Dia membiarkan ayah dan saudara laki-lakinya melarikan diri, dan dia ditangkap oleh polisi hanya untuk segera dibebaskan tanpa tuntutan. Who the fuck are you? Me? Nobody. Yeah. Yeah, what? 3 bulan kemudian, saat membeli rumah baru dengan Becca, Hutch menerima telepon yang menyatakan bahwa jasanya masih diperlukan. And with that, we've... I'm sorry. It's for you. Hutch here. Does this house have A basement. Why can't we just fly there? Harry dan David ditampilkan mengemudi ke lokasi yang dirahasiakan dengan RV yang penuh dengan senjata. Demikian sinopsis film Nobody. Kami harap kalian terhibur dengan film malam ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan kisah yang baru. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Kami Aries82 pamit. Take care guys dan selamat malam.